Selamat malam, para sedulur. Hari ini seperti janji saya sebelumnya beberapa hari yang lalu, bahwa malam ini saya akan mengadakan live untuk berbagi sedikit pengetahuan saya yang mungkin bisa berguna bagi saudara-saudara semua. Malam ini saya sesuai dengan rencana akan berbicara mengenai spiritualitas. Sebagaimana seseorang memasuki dunia spiritualitas, apa yang menyebabkan seseorang memasuki dunia spiritualitas? Apa yang saya katakan saat ini bukan berarti saya akan menggurui Anda atau mengajarkan kepada Anda. Tapi saya akan mengajak Anda semua untuk melihat ke dalam diri Anda. Apakah benar apa yang saya katakan? Apabila itu benar dan itu berguna buat Anda, silahkan mengambilnya sebagai milik Anda. Tapi apabila itu tidak benar, tinggalkan saja dan jangan pedulikan. Karena apa yang saya sampaikan saat ini menyangkut diri Anda sendiri. Jadi Andalah yang bertanggung jawab. Andalah yang mengetahui diri Anda. Tidak ada seseorang pun di luar sana yang lebih mengetahui tentang diri Anda daripada Anda sendiri. Yang saya bagikan saat ini adalah tentang hidup manusia. Kalau kita lihat faktanya, di masyarakat yang ada, manusia ada bermacam-macam. Dari yang kelihatannya bahagia, sampai yang menderita. Dari yang kaya, sampai yang miskin. Apakah begitu kenyataannya? Saya katakan kepada Anda, bahwa manusia tidak bahagia. Karena itu, manusia selalu mengejar kebahagiaan. Manusia mengejar uang, bekerja dari pagi sampai malam, 5 hari, kadang-kadang 6 hari dalam 1 minggu. Manusia selalu mengejar kesuksesan. Manusia mengejar kenikmatan, entah itu berupa seks atau yang lainnya. Manusia juga mengejar impian-impiannya. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Bukankah itu hanya untuk mengejar kebahagiaan? Jadi dapat saya simpulkan bahwa saat ini manusia tidak bahagia. Bahagia adalah rasa. Nah, faktanya apa? Rasa apa yang dimiliki oleh manusia saat ini? Saat ini, rasa yang sering dimiliki manusia, meskipun dia sudah punya segala sesuatu yang dianggap sebagai kelayakan hidup. Dari rumah, uang, mobil, istri, anak, simpanan di bank, tanah, dan lain sebagainya. Tetapi masih ada rasa yang kurang. Kadang-kadang orang tersebut tidak mengetahui apa yang sebenarnya masih kurang dalam dirinya. Tapi rasa itu selalu muncul. Rasa itu adalah rasa keterpisahan,
dengan adanya aku, adanya kamu, timbul satu pemisah, di mana di dalam aku sifatnya privat. Saya memberi batas. Batasan ini saya sendiri yang membuat. Untuk apa? Untuk keselamatan saya. Artinya, Anda tidak boleh melihat terlalu jauh ke dalam saya. Nanti saya ketahuan, nanti saya malu, nanti saya diremehkan, nanti saya tidak dianggap. Saya membuat batasan. Batasan inilah yang membuat saya terpisah. Dan saya sepi. Karena saya tidak bisa memberitahu Anda, Anda pun tidak bisa melihat apa yang ada dalam pikiran saya. Selain itu, manusia juga selalu mempunyai rasa takut. Karena di dunia ini tidak ada yang tetap. Segala sesuatu berubah. Demikian cepatnya, apalagi pada saat sekarang ini di zaman modern. Segala sesuatu berubah dengan cepat. Segala sesuatu yang berubah itu tidak mempunyai keteraturan. Perubahan itulah yang ditakutkan oleh manusia. Selain hilangnya dirinya, rasa adanya. Sehingga manusia sepanjang hidupnya dihantui oleh rasa takut. Takut terhadap hal-hal yang kadang-kadang tidak dimengerti. Kemudian faktanya, manusia selalu diliputi oleh konflik. Konflik antar agama, konflik antar ras atau suku, konflik dalam hal ilmu pengetahuan, konflik antar negara yang kita sebut perang. Konflik-konflik di luar tadi adalah gambaran apa yang ada di dalam manusia. Di dalam diri manusia terlalu banyak konflik karena diri manusia sudah terpecah belah menjadi banyak. Aku yang memiliki ini, aku yang tidak suka itu, aku yang sukanya ini, aku yang jelek, aku yang kuat, aku yang banyak sekali. Dan setiap aku itu mempunyai kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang timbul kadang-kadang bergeseran antara satu diri dan diri lainnya, sehingga menimbulkan konflik di dalam. Konflik ini rasanya membingungkan. Saya ambil contoh. Saya sudah mempunyai keluarga. Kepentingan saya sebagai orang yang sudah mempunyai keluarga adalah berkumpul di rumah bersama anak dan istri saya. Tetapi saya sebagai karyawan mengharuskan saya untuk meninggalkan rumah untuk bekerja. Nah, kepentingan ini adalah contoh kecil di mana konflik terjadi antara dua diri di dalam saya. Saya sebagai orang yang berumah tangga dan saya sebagai karyawan. Contoh lain, saya mempunyai anak. Kepentingannya saya membahagiakan anak saya, mendidik, menjaganya. Kemudian saya juga mempunyai harta atau uang. Kepentingannya saya menjaga uang saya agar tidak hilang. Tapi terjadi suatu ketika bahwa anak saya menghabiskan uang saya. Itu adalah dua konflik yang membingungkan saya. Apa yang saya harus perbuat? Jadi, karena kepentingan-kepentingan dalam diri, kepentingan-kepentingan diri yang banyak ini membuat manusia tidak dapat tenang.
Nah, diri-diri yang banyak dalam manusia tadi membuat kita tidak bebas untuk bertindak, untuk berpikir, dan untuk berekspresi karena kepentingan-kepentingannya tadi. Sehingga hal-hal inilah yang membuat manusia tidak bahagia. Bahagia itu adalah rasa, dan manusia selalu mencari kebahagiaan itu di luar sana, di luar dirinya, dengan uang, dengan barang-barang, dengan kemewahan, di mana semua itu adalah materi. Bagaimana bisa seseorang mau memenuhi kebutuhan rasanya dengan materi? Materi dan rasa adalah dua hal yang berbeda. Nah, setelah sekian lama kita mencoba mencari kebahagiaan di luar, dan kita tidak pernah mendapatkannya. Kita hanya menemukan kesenangan-kesenangan kecil di luar sana yang sebentar hilang, dan kita menginginkan yang lebih besar. Sekarang apa salahnya kalau kita melihat di dalam diri kita kemungkinan kebahagiaan itu ada di sana? Ayo kita lihat. Saya akan menerangkan dulu sebelumnya bahwa apa yang disebut manusia, kita harus mengetahui. Manusia yang dalam bahasa Inggrisnya human being. Kemudian bahasa Sanskertanya manusa, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia manusia, dan bahasa Jawa menungso. Itu adalah dua kata antara manu dan sa. Sa itu dari kata sahaya. Human dan being. Human itu adalah sesuatu yang berpikir. Being itu adalah sesuatu yang ada, yang merasa ada. Demikian juga dalam bahasa Sanskerta, manusa. Manu itu adalah makhluk yang berpikir, sa itu saya, ada. Rasa saya, ada. Sehingga manusia itu sebetulnya adalah gabungan antara pikiran dan rasa, atau kita sebut bahasa kerennya kesadaran. Nah, faktanya sejak kecil kita dibentuk oleh sekeliling kita, oleh orang tua kita sebagai manu, tapi bukan sa. Manusia tadi mempunyai wujud, mempunyai panca indera, mata, hidung, telinga, lidah, peraba, ada panca indera. Kemudian dia juga mempunyai pikiran. Dia juga mempunyai kesadaran atau bisa merasakan, dan dia juga mempunyai perasaan atau yang biasa kita sebut dengan emosi. Nah, dengan kumpulan tadi, kita mengalami hidup. Kita tidak mengetahui. Yang kita ketahui sejak kecil kita dididik bahwa kamu adalah pikiran. Kamu harus pintar belajar supaya nanti kamu dapat pekerjaan baik, supaya kamu sukses, mempunyai gaji yang besar, mempunyai uang yang banyak. Jadi selalu mempunyai tujuan.
Tujuan adalah salah satu ciri daripada pikiran. Pikiran itu selalu mencari tujuan, mencari alasan mengapa dia timbul, agar menjadi logis. Nah, pengalaman-pengalaman tadi yang kita hadapi itu membuat kita tidak bahagia. Misalnya, marah, kesal, terhina, tidak dihiraukan, takut. Dan anehnya, semua predikat yang membuat kita tidak bahagia tadi selalu didahului oleh diri, yaitu aku. Aku takut, aku kesal, aku kecewa, aku marah, aku benci, dan aku yang lainnya. Dalam hal ini, yang menyebabkan tidak bahagia berbeda-beda. Bisa marah, bisa benci, bisa macam-macam. Tapi, subjeknya selalu sama, aku. Aku yang marah, aku yang mengalami marah. Nah, kita mengetahui semua rasa-rasa tadi. Rasanya takut, rasanya benci, rasanya tidak diperhatikan, rasanya dikecewakan. Kita mengetahui karena rasa-rasa itu adalah objek yang bisa diketahui. Sedangkan aku bukan sebagai objek yang bisa diketahui. Sehingga kita selalu menempelkan aku. Yang tidak bahagia adalah aku. Yang kecewa adalah aku. Aku yang mengalami semua itu. Kita tidak tahu rasa subjeknya aku. Yang kita ketahui rasa objeknya atau predikatnya. Nah, sekarang coba kita rasakan. Duduklah yang tenang. Timbulkan semua ini yang saya ketahui. Siapa yang tahu? Akan timbul rasa aku. Timbulkan dengan lembut rasa aku. Rasakan dengan lembut. Rasakan aku dengan lembut. Taruh perhatian dengan lembut ke aku. Oh, ternyata enak rasanya. Sejahtera. Saya duduk di aku ini sejahtera. Kemana tadi takut, benci, kecewa, marah? Ternyata tidak ada. Ternyata aku yang selama ini tidak pernah saya pikirkan karena tidak bisa saya ketahui sebagai objek. Karena aku ini adalah subjek yang mengetahui. Ini terlewatkan. Jadi yang selama ini saya kira aku yang kecewa, aku yang marah. Faktanya aku ini damai. Aku ini tentram. Tidak ada apa-apa. Aku ini hanya mengetahui. Oh, ternyata selama ini yang saya kira itu adalah aku, ternyata itu adalah objek. Objek yang saya ketahui, rasanya yang saya alami. Dan seumur hidup saya baru mengetahuinya bahwa bukan aku yang tidak enak. Tapi memang rasa-rasa itu ada. Tapi itu bukan aku. Anda berpindah tempat dari ranah pikiran atau daerahnya pikiran, Anda berpindah ke ranahnya being. Dari human, Anda ke being. Dari manu,
ke saya, rasanya sudah berbeda. Sampai di sini Anda aman. Anda bebas dari rasa-rasa tadi. Kalau Anda mau jadi pertapa, kalau Anda mau jadi orang yang meninggalkan dunia dengan masuk ke hutan, masuk ke gua, Anda sudah aman kalau berada dalam posisi saya atau aku dalam being, dalam rasa ada. Tapi kenyataannya, Anda tidak mati. Anda masih ingin bergaul. Anda masih ingin bermasyarakat. Untuk hal itu, maka mau tidak mau, Anda harus mengerti diri Anda. Diri Anda yang mana? Bagaimana caranya mengetahui? Caranya untuk mengetahui adalah dengan memperhatikan. Anda bisa memperhatikan, bukan menganalisa, bukan menginvestigasi, tapi cukup dengan memperhatikan. Untuk itu, Anda harus tahu apa yang disebut dengan memperhatikan. Tanpa Anda tahu bagaimana memperhatikan yang benar, maka Anda tidak akan bisa mengetahui. Nah, sekarang kita tinggalkan sesuatu yang di luar sana. Kita tinggalkan sejenak apa yang ada di sekeliling kita. Kita harus menaruh perhatian kita ke dalam untuk mengetahui ada apa di dalam kita. Kita mempunyai tubuh, kita mempunyai persepsi yang adanya di tubuh berupa panca indera. Kita mempunyai pikiran, kita mempunyai perasaan, kita mempunyai kesadaran. Itulah hal-hal yang sebelum ini kita anggap sebagai kita, sebagai diri kita, akan kita lihat bagaimana sebetulnya apa yang terjadi. Apakah itu betul diri kita? Bagaimana kualitasnya? Apa rasanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Sehingga kita tahu betul mengenai karakter, mengenai rasanya, mengenai kapan timbulnya, mengenai bagaimana berinteraksinya. Misalnya, rasa tubuh saya. Ayo kita perhatikan sama-sama ya. Relax. Rasakan tubuh Anda. Kalau Anda menaruh perhatian, harus secara lembut. Kalau Anda memperhatikan dengan keras, Anda mencengkeram dengan perhatian Anda tidak bisa merasakan. Relax. Perhatikan dengan lembut. Timbulnya dirasa, rasa yang timbul kemudian dirasakan. Ternyata selama ini yang saya kira saya tahu tubuhku, saya hanya tahu rasanya.
yang selama ini saya anggap saya bisa mengendalikan tubuhku. Ternyata tubuh ini berjalan dengan sendirinya. Saya tidak pernah berpikir untuk bernafas. Saya tidak pernah berpikir untuk berkedip. Saya tidak pernah berpikir untuk menelan ludah. Semua itu berjalan dengan sendirinya. Ini yang fakta. Saya tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan keringat saya karena kamar ini panas. Tapi itu keluar dengan sendirinya. Jadi, ada sesuatu yang menggerakkan segala sesuatu yang diperlukan. Tubuh ini adalah satu alat bagi saya. Bagi saya yang berada dalam being, untuk berpindah tempat, untuk melakukan suatu aksi, untuk merespon dunia ini. Tubuh ini juga ada rasanya. Selain rasa tubuh, mungkin juga timbul rasa sakit. Apalagi orang yang sudah tua seperti saya, timbul rasa pegal, rasa gatal kadang-kadang karena digigit nyamuk. Rasa-rasa itu tadi timbul dalam kesadaran saya. Saya mengerti bahwa ada rasa itu. Nah, kita berpindah lagi setelah kita mengetahui rasanya tubuh. Kita berubah, kita berpindah ke persepsi kita. Persepsi adalah sesuatu yang membuat kita mengerti dari satu sudut pandang. Ketika saya melihat seseorang, maka saya akan bisa menceritakan orang itu menurut versi saya. Itu adalah persepsi. Sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya merasakan kesadaran yang ada pada objek itu melalui indera saya, kemudian diproses oleh otak, ditimbulkan gambar, dan diketahui oleh kesadaran saya. Dari kesadaran, melalui sebuah proses, yang akhirnya timbul gambar, dan diketahui oleh siapa? Oleh kesadaran itu sendiri. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang 100% betul. Persepsi Anda terhadap dunia di luar sana, Anda melihat, wow, ada barang-barang, ada burung, ada awan, ada langit, ada orang lain, ada kendaraan. Apakah itu nyata? Saya bisa ambil contoh. Satu stasiun pemancar TV, di mana ketika Anda melihat di rumah, TV Anda menampilkan gambar yang berwarna-warni dengan suara. Sebetulnya bagaimana prosesnya? Ada suatu stasiun pemancar televisi. Apakah dia mengirim gambar, memancarkan gambar dan suara? Tidak. Yang dipancarkan adalah apa? Gelombang. Gelombang gambar, gelombang suara. Diterima oleh antena Anda, masuk ke dalam TV Anda, kemudian diproses dalam satu prosesor, dan ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara. Begitu juga kita. Apa yang kita lihat ini bukan keadaan yang sesungguhnya di luar sana.
Di luar sana tidak ada apapun kecuali kesadaran itu sendiri. Kesadaran tidak mempunyai bentuk, kesadaran tidak mempunyai suara, tidak mempunyai warna. Warna-warna segala macam itu adalah hasil dari pemrosesan pikiran, otak. Pikiran itu softwarenya, otak itu hardwarenya. Jadi kita mengetahui bahwa segala sesuatu ini adalah nyata. Ya. Dengan kita melihat diri kita, tadi saya beri contoh tubuh misalnya. Dengan kita memperhatikan, kita menaruh perhatian kita dengan lembut, tapi terus-menerus, kemudian kita hadir dalam perhatian kita. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa berpikir. Karena pikiran ini fungsinya adalah dua. Yang pertama memperhatikan, yang kedua berpikir. Kalau kita memperhatikan, kita tidak bisa berpikir. Kalau kita berpikir, kita tidak bisa memperhatikan. Jadi hanya salah satu. Jadi kalau kita mau menghentikan berpikir, jangan kita lawan. Tapi kita memperhatikan sesuatu, pikiran pasti berhenti. Nah, setelah pikiran berhenti, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu keheningan. Keheningan itu bukannya tidak ada suara, itu beda. Keheningan karena tidak ada aktivitas berpikir, sehingga tidak ada aktivitas diri. Diri yang berkeinginan untuk menolak, diri yang berkeinginan untuk merubah, diri yang berkeinginan untuk menghindari, diri yang berkeinginan untuk melekati, diri yang berkeinginan macam-macam, itu berhenti. Nah, itu adalah kesunyian. Dalam kesunyian, kita mendapatkan suatu pandangan yang cerah, pandangan yang betul-betul clear, pandangan yang apa adanya. Karena tidak bisa berpikir, kita tidak bisa melabelinya. Apa adanya. Itulah faktanya yang ada. Dengan kita melihat, kita bisa melihat sesuatu yang apa adanya. Kita bisa melihat hal-hal yang lain. Unsur-unsur diri yang membuat kita bisa berfungsi di alam 3 dimensi ini. Jadi kalau aku yang tadi rasanya enak, nggak ada apa-apa, ini harus berfungsi. Harus berfungsi, saya membutuhkan kelengkapan diri saya atau alat-alat diri saya sehingga kita berfungsi. Alat tadi saya ketahui sebagai pikiran, perasaan, persepsi, kesadaran, dan tubuh. Nah, sekarang kita lihat apa sebetulnya pikiran itu, apa itu kesadaran, apa itu perasaan, apa itu persepsi. Jadi kalau kita melihat, kita dalam keheningan, dalam perhatian yang maksimum, perhatian yang optimum, sunyi. Sunyi kita bisa melihat. Suara itu dari mana sih seadanya? Timbulnya dari mana? Oh, timbulnya dari kesadaran saya. Kalau saya tidur, saya nggak bisa mendengar suara. Tapi begitu saya ada sekarang di sini, saya memperhatikan dengan saya sebagai pusat perhatiannya. Saya kan tahu suara ini mulai timbul, ada, kemudian hilangnya di mana? Di kesadaran saya. Demikian juga dengan pikiran. Pikiran itu timbulnya dari mana? Dari kesadaran.
timbulnya ada dalam kesadaran, melalui proses yang namanya berpikir, kemudian hilang lagi dalam kesadaran. Begitu juga dengan perasaan. Jadi yang menimbulkan segala macam itu adalah kesadaranmu. Bagian dari dirimu yang bisa merasakan. Nah, sekarang kesadaranmu sendiri. Kamu akan merasakan sesuatu, tapi karena di dalam kesadaran itu sudah timbul pikiran. Timbul satu pengalaman-pengalaman berpikir yang disimpan dalam memori, sehingga kesadaranmu itu sudah tidak murni. Kesadaran yang isinya adalah pikiran. Pikiran yang mempunyai motif, pikiran yang mempunyai tujuan, sehingga kesadaranmu sendiri disebut kesadaran manusia, bukan kesadaran murni. Jadi harus bisa membedakan. Kesadaran ini sendiri dengan kesadaran murni beda atau enggak? Coba lihat. Rasanya aku dan rasanya tahu beda enggak? Enggak beda. Tidak berbeda. Karena kesadaran itu hanya ada satu. Tidak ada kesadaranmu, tidak ada kesadaranku. Yang ada hanya kesadaran. Beda dengan tubuh. Kesadaran itu hanya satu. Satu untuk semua orang. Dengan kita tahu, oh pikiran ini keluarnya dari kesadaran. Sehingga kita punya patokan, oh bagaimana saya menyelidiki pikiran? Apakah saya harus duduk di kamar diam, kemudian melihat pikiran-pikiran apa yang timbul? Tidak. Anda perlu untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Ketika Anda merasa tersinggung, Anda melihat pikiran apa yang timbul. Ketika ada suatu kondisi, sesuatu yang muncul, Anda melihat bagaimana reaksi Anda. Nah, setelah Anda mengetahui reaksi-reaksi tersebut, Anda baru bisa mengetahui bahwa pikiran itu tidak pernah diam. Dan pikiran itu selalu tentang masa lampau. Karena isinya adalah pengalaman. Meskipun itu 1 detik yang lalu, tapi itu sudah menjadi masa lampau. Bukan sekarang. Sekarang adalah waktu di mana pikiran tidak bisa berada. Dia selalu berada di masa lampau, diproyeksikan ke masa depan. Kemudian kembali lagi ke masa lalu. Nah, pergerakan inilah yang membuat manusia takut. Perubahan ini berarti tidak ada suatu ketentuan. Tidak tentu, berubah terus. Ini yang membuat manusia takut. Nah, Anda bayangkan, Anda melekati pikiran itu, menjadikan pikiran itu sebagai diri Anda. Sedangkan pikiran ini selalu berjalan dari masa lampau ke masa depan, kembali ke masa lampau ke masa depan. Anda akan terpelanting. Setelah terpelanting, Anda masih belum mau melepaskan pikiran ini. Anda akan terseret-seret oleh pikiran itu. Anda bisa membayangkan sendiri menurut logika Anda. Kalau orang itu misalnya naik banteng, dia terbanting, dia masih tidak mau melepaskan banteng, dia diseret-seret. Apa yang dirasakan? Anda bisa membayangkan. Itulah mengapa orang merasa menderita
ketika orang itu melekatkan dirinya pada pikiran atau menjadikan pikiran itu sebagai dirinya. Aku yang ini, aku yang itu. Aku yang ini itu pasti sudah diketahui. Kalau tidak diketahui ininya, tidak bisa. Aku yang pegawai negeri, aku yang dokter, aku yang pendek, aku yang jelek, aku yang pemarah, aku yang periang. Segala sesuatu itu sudah diketahui. Apa yang sudah diketahui? Apa yang sudah diketahui adalah milik masa lampau. Jadi, pikiran itu sendiri ilusi. Karena tidak ada barangnya. Nggak ada orang yang bisa mengalami masa lampau, keluar dari masa sekarang ini, masuk ke dalam masa lampau atau masa depan. Karena barangnya sudah nggak ada. Yang ada itu sekarang. Anda tidak bisa mengalami masa lampau Anda atau mengalami masa depan Anda. Anda hanya bisa mengalami saat ini. Nah, itu yang Anda petik. Terus, banyak hal yang kita bisa lihat ke dalam. Dengan cara apa? Memperhatikan. Dengan memperhatikan, kita akan kita akan merasakan kebijaksanaan yang muncul, yang membuat kita mengerti tentang apa yang kita perhatikan. Jadi bukan dipikir, bukan dianalisa, bukan diinvestigasi, bukan dipotong-potong menjadi kecil-kecil sehingga kita simpulkan, bukan begitu. Tapi cukup diperhatikan. Kalau orang-orang spiritual, mereka memilih cukup dilihat. Tapi saya tidak akan memakai kata dilihat karena konotasinya itu melihat itu tidak hadir. Anda bisa melihat, mata Anda melihat, tapi Anda tidak tahu ketika teman Anda lewat di depan sana. Karena apa? Karena Anda tidak hadir. Tidak ada kesadaran di sini. Kalau Anda memperhatikan, itu pasti ada kesadaran. Karena Anda menghadirkan diri Anda menghadirkan rasa Anda. Dari rasa itu, dengan merasakan, Anda bisa mengetahui. Nah, setelah kita mengetahui apa unsur-unsur yang ada, kita perhatikan sendiri dengan cara kita tetap berelasi, kita berinteraksi dengan orang lain, kita mengetahui rasa-rasa yang timbul, kita mulai mengerti tentang diri kita, kita mulai mengerti tentang pikiran, kita mengerti perasaan. Perasaan itu sebetulnya apa? Oh, saya takut. Kok saya tahu saya bisa takut? Kita rasain. Bayangin kita lagi takut. Apa yang terjadi? Oh, badan saya jadi tegang. Oh, nafas saya jadi tersengal-sengal. Detak jantung saya meningkat. Dan masih banyak hal lagi di mana itu responnya ada di badan. Jadi perasaan itu tidak bisa lain adalah respon tubuh terhadap pikiran. Orang berpikir menakutkan, responnya begini. Seperti lumpuh, gak bisa bergerak. Itu adalah respon takut. Respon marah bagaimana? Jadi perasaan itu bisa kita ketahui dari rasa tubuhnya. Ketika perasaan tertentu timbul. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa merespon ketika, wah ini kok takut saya. Karena tahu, oh badan saya mulai tegang. Oh berarti pikiran saya ini membawa saya
ke arah hal-hal yang menakutkan. Oh, pikiran saya ini membawa rasa badan saya ke arah sesuatu yang membuat saya marah. Jadi kita mengerti, kita betul-betul mengerti mengenai kelengkapan-kelengkapan diri kita. Setelah kita mengerti masing-masing karakter, kualitas dari alat kelengkapan diri yang 5 tadi, baru kita melihat bagaimana mereka bekerja. Mereka tidak akan bekerja secara sendiri-sendiri. Seperti tadi, pikiran adalah reaksi memori terhadap kondisi. Jadi kalau ada kondisi di luar, memori kita tentang kondisi tadi, otak ini akan bekerja, memilih, oh ini kondisinya. Nah, kemudian kita berpikir. Itu adalah pikiran. Sedangkan emosi adalah reaksi pikiran, reaksi tubuh terhadap pikiran. Itu adalah koordinasi dari badan. Jadi bagaimana tubuhnya ketika berpikiran. Nah, dari situ juga Anda bisa menyimpulkan, oh ternyata yang disebut, oh ini orang ini sakit karena pikiran. Gimana sih sebetulnya? Logikanya itu bagaimana? Oh, karena mereka itu saling bekerja sama. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sehingga apabila ada satu yang dikerjakan oleh bagian tubuh, yang lain pun pasti akan terdampak. Jadi kita mengerti diri kita secara menyeluruh. Bagaimana kerjanya, bagaimana interaksi antar bagiannya. Kemudian kita melihat mulai, selain kita memperhatikan, kita juga bisa, kita harus mengerti realitas atau yang nyata ada dari objek yang kita perhatikan. Misalnya pikiran. Pikiran itu kita pikir timbulnya dari mana? Dari kesadaran. Kemudian pikiran selanjutnya timbulnya dari mana? Dari pikiran yang sebelumnya. Jadi kalau Anda bilang, kontrollah pikiranmu, Anda tidak bisa mempunyai kontrol itu. Karena timbulnya bukan dari aku, tapi dari kesadaran. Dari rasa. Aku tidak bisa mengontrol. Aku cuma mengetahui, oh ada pikiran yang muncul. Oh ada pikiran yang hilang. Oh muncul lagi. Aku mengetahui pikiran tentang ini, pikiran tentang itu. Itu cuman itu yang kita ketahui. Tapi kita tidak bisa mengontrol. Pikiran ini otomatis timbulnya. Setelah kita mengikuti realitas itu yang ada. Misalnya contoh, saya minum air es. Ketika saya minum air es, saya memegang gelasnya. Dingin. Saya pikir gelas itu dingin. Ternyata dingin ini berasal dari air yang ada di dalamnya. Jadi gelas itu sendiri tidak mempunyai realitas dingin. Karena meminjam dingin dari air. Saya pikir air itu mempunyai realitas dingin. Ternyata dingin itu berasal dari es. Sehingga air itu juga tidak mempunyai realitas dingin. Yang mempunyai realitas dingin adalah es.
Jadi sesuatu yang tidak memerlukan benda lain untuk menjadi ada. Dan keberadaannya tidak pernah berubah. Dari tahun kapan namanya es itu selalu dingin. Yang namanya api itu selalu panas. Dan keberadaannya bisa dipinjamkan kepada benda-benda lain. Membuat panas, misalnya panci. Panci membuat panas air. Air membuat panas jagung rebus. Tapi realitas panasnya, realitas eksistensinya itu ada di api. Realitas dinginnya itu ada di es. Nah, setelah kita melihat segala sesuatu tadi, oh ternyata segala sesuatu ini timbul karena sebab musabab. Yang satu menimbulkan yang lain. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita mengetahui apa yang disebut dengan eksistensi, sebetulnya apa yang eksis di dunia ini? Dunia semesta yang sebesar ini. Ini realitasnya apa? Apakah realitasnya mental, materi, dan kesadaran? Atau hanya kesadaran? Atau sumber dari kesadaran? Ketika Anda melihat lampu, lampu ini adalah sumbernya. Lampu ini awal. Tapi kalau kita lihat realitasnya, oh ternyata listrik yang buat lampu ini menyala. Nah, listrik itu tidak kelihatan. Saya cuma bisa melihat lampu yang apabila menyala, sinarnya saya juga tidak bisa melihat. Tapi ini menyebabkan saya bisa melihat hal-hal menjadi jelas. Saya hanya mengerti ini menjadi jelas karena ada cahaya. Saya tidak pernah melihat cahaya. Matahari. Matahari sendiri benda padat. Tapi karena ada satu aktivitas sehingga dia menimbulkan api atau yang disebut fusi. Fusi atom dari matahari. Dan ini menyebabkan bersinar karena ada api tadi, menyebabkan sinar. Sinar itu adalah kesadaran manusia. Nah, setelah Anda mengetahui tentang realitas, hubungan dari kelengkapan diri, kemudian kita melihatnya tanpa kita memberikan label, melainkan apa adanya. Kemudian Anda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda berhubungan dengan orang. Anda sudah tahu rasanya. Oh, rasanya sakit begini. Kalau kita bereaksi terhadap sesuatu, rasanya seperti ini. Dan rasa ini juga akan dirasakan oleh orang lain. Karena apa? Yang merasakan adalah kesadaran yang sama. Kesadaran hanya satu. Tidak ada kesadaranku, kesadarannya nggak ada. Kesadarannya adalah kesadaranku. Sehingga rasanya pasti sama. Jadi Anda bisa berhubungan tanpa menyakiti orang lain. Anda sudah tahu, oh rasanya ini membuat sakit. Oh ini membuat orang malu. Oh ini membuat orang kecewa. Anda sudah tahu rasanya. Sehingga Anda bisa memanage. Anda bisa berperan menjalankan fungsi-fungsi sehingga Anda menghasilkan
suatu hubungan yang harmonis dengan orang lain. Anda bisa memakai ini, maksudnya cara melihat tadi. Anda bisa perhatikan dalam Anda berhubungan. Apakah Anda selama ini berhubungan dengan suami atau istri Anda secara apa adanya? Atau Anda berhubungan dengan apa yang ada, gambar apa yang ada dalam memori Anda tentang istri Anda atau suami Anda? Kemudian Anda bereaksi terhadap gambar itu. Maksud saya begini. Orang mengenal seseorang, kemudian dia akan membuat gambaran mengenai orang itu. Gambaran ini kita simpan dalam ingatan, dalam memori. Setiap saat kita akan berhubungan dengan orang ini, gambar ini yang kita pakai. Sehingga orang itu mau berubah baik seperti apapun menjadi sulit. Karena orang itu tidak objektif, tapi subjektif. Gambar yang dia punya, yang dia lihat. Nah, istri Anda atau suami Anda pun mempunyai gambar tentang Anda. Sehingga dalam berhubungan, tidak pernah Anda berhubungan secara apa adanya. Tapi gambar ketemu gambar. Gambaran Anda tentang dia, ketemu gambaran dia tentang Anda. Nah, inilah yang menyebabkan perselisihan. Inilah yang menyebabkan orang itu tidak bisa mengerti orang lain. Kemudian Anda melihat apa motif-motif. Apakah betul ketika seseorang bilang, "Oh, saya mencintaimu." Apakah itu betul cinta? Atau itu kebutuhan? Orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dan orang yang lolos dari kriteria yang ditentukan oleh dirinya sendiri, kemudian dibilang, "Saya mencintaimu." Sehingga Anda bisa mengerti. Karena kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Anda mungkin bisa menipu orang lain, tapi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Nah, setelah kita berhubungan dengan baik, kemudian kita juga setiap hari itu ada problem, ada masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Tanpa kita bisa melihat jelas. Dan kita selalu mencoba menganalisa masalah itu untuk menyelesaikan. Analisa menggunakan pikiran. Pikiran datanya adalah sesuatu yang sudah lampau. Sesuatu yang sudah lampau itu tidak bisa dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Karena sudah terbukti tidak valid sehingga masalah ini timbul. Sehingga seseorang kalau ingin menyelesaikan masalahnya, dia harus pertama, ada sesuatu yang tidak dikehendaki timbul. Dia bisa mengaccept. Dia harus bisa menerima, oh kondisi ini yang timbul. Dia tidak bereaksi, tapi mengerti. Tidak menerima, tidak menolak. Mengerti. Dengan begitu, Anda akan menyimpan energi Anda. Energi inilah yang nantinya bisa dipakai untuk memperhatikan. Kalau Anda sudah menolak atau menerima, bereaksi, sebenarnya juga nggak ada gunanya. Karena hal ini sudah nggak ada, ini sudah berlalu. Reaksi Anda tidak akan merubah apapun hal yang sudah berlalu. Anda butuh menyimpan energi Anda untuk melihat dan menyelesaikan masalah itu. Anda duduk dengan permasalahannya. Anda melihat tanpa motif. Tanpa kepentingan Anda melihat masalah itu.
sehingga Anda terpisah dari masalah itu. Anda hanya memperhatikan, merasakan masalah itu. Dan hikmat akan memberikan Anda apa masalah itu sebenarnya, bagaimana jalan keluarnya. Nah, itu adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Anda juga bisa menyembuhkan penyakit dalam diri Anda sendiri, baik itu penyakit fisik, penyakit mental, atau penyakit emosional, luka-luka diri. Dengan cara apa? Dengan cara melihat. Dengan cara Anda melihat, Anda akan tahu apa itu sakit, apa betul adanya di tubuh, apa yang menyebabkan dia sakit. Coba Anda perhatikan. Begitu sakit muncul, taruh perhatian Anda di sana, rasakan. Anda masih bisa sakit, tapi Anda tidak menderita karena sakit. Jadi banyak sekali hal-hal ini yang akan Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Anda mengerti emosi Anda bisa menghadapi hidup ini tanpa rasa takut. Karena Anda mengetahui apa itu takut, apa yang menyebabkan takut. Sehingga Anda hidup tanpa rasa takut. Dan memang kenyataannya begitu. Rasa takut itu hanya ilusi. Karena Anda tidak bisa tersentuh apapun juga. Kalau seperti layar televisi tadi, itu mau ada film perang di atasnya, mau ada film pembunuhan, mau ada film apa yang menakutkan. Itu hanya terjadi pada ilusinya, pada gambarnya di layar tadi. Layarnya tidak akan rusak. Anda adalah layarnya tadi. Kemudian dalam hidup berkeluarga, kalau Anda sudah mempunyai anak, bagaimana Anda mendidik anak Anda? Anda tahu apa artinya kebebasan. Anda tidak perlu menyekat atau memaksakan diri Anda menjadi anak Anda. Cukup Anda yang mengetahui, yang merasakan. Jangan diaplikasikan ke orang lain. Beri kebebasan terhadap anak Anda. Kebebasan berpikir. Karena hanya dengan kebebasan berpikir, orang menjadi kreatif. Dan hanya orang cerdas yang kreatif. Beda ya, cerdas dengan pandai. Orang pandai itu dengan belajar dia bisa tahu. Orang cerdas itu dia mengetahui rasanya tanpa belajar. Ini applicable dalam semua kondisi. Orang tidak bisa menjadi cerdas, karena orang itu tidak bebas dalam berpikir. Jadi jangan menambah sekat dalam diri anak Anda. Anda bisa lihat lagi, apa hubungan orang tua dengan anak. Oh, ada timbul kemelekatan, menjadi diri lagi. Itu semua Anda bisa lihat sendiri. Cara melihat tadi, meskipun itu dilakukan ketika sedang berinteraksi, itulah yang disebut meditasi. Meditasi itu bukannya duduk. Selama masih ada yang bermeditasi, namanya bukan meditasi. Saya ulangi, selama masih ada yang bermeditasi, maka namanya bukan meditasi. Karena yang meditasi tadi mempunyai motif, mempunyai tujuan. Motif dan tujuan tadi adalah pikiran.
Pikiran itu tempatnya ada di alam mental, sedang meditasi tempatnya ada di alam kesadaran. Anda akan tertarik ke alam mental terus. Anda akan menunggu hasil. Pikiran Anda akan berjalan, apa langkah selanjutnya. Pikiran ini udah harus nggak ada. Nggak ada itu bukan karena kita mencoba melawan pikiran ini, tapi karena kita memperhatikan, kita hadir, sehingga kita tidak bisa berpikir. Itu meditasi. Meditasi tidak boleh punya tujuan. Memperhatikan itu adalah suatu hal yang natural. Dari kecil, tanpa saya harus mengajarkan ke Anda sudah bisa memperhatikan. Kalau ada sesuatu yang menarik Anda, buat perempuan misalnya, bunga yang indah. Laki-laki misalnya, ada pemandangan yang indah, alam yang indah. Itu dia akan, perhatiannya akan tertuju ke situ, kemudian dirinya akan tersedot ke keindahan itu. Suatu hal yang diminatinya itu, menyedot dirinya. Sehingga dirinya ada menyelimuti apa yang dianggap menarik atau menyenangkan atau indah tadi. Itu perhatian. Tidak ada yang pemerhati, itu sudah nggak ada. Pemerhati tadi menjadi bagian dari apa yang diperhatikan. Sehingga apa yang dia ketahui tentang hal yang diperhatikan itu menyeluruh. Bukan seperti kita melihat. Kita melihat itu kita punya pengetahuan tentang apa yang dilihat hanya dari point of view, dari satu sudut pandang. Kita tidak bisa melihat secara menyeluruh. Tapi memperhatikan, kita akan mendapat pengertian tentang apa yang kita lihat secara menyeluruh. Nah, itu adalah aplikasi dalam orang menjalankan laku spiritual. Laku spiritual itu adalah langkah-langkah yang diambil manusia untuk mengerti dirinya sendiri. Yang tujuannya adalah membebaskan dirinya dari apapun. Dia harus bisa berdiri sendiri tanpa apapun. Dalam artian rasa. Bukan dalam hal materi. Ini jangan salah paham. Dalam hal materi kita masih membutuhkan orang lain. Tapi tidak harus. Anda misalnya berdagang, aku harus untung, aku tidak ada yang harus. Karena ini semua ini sudah ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan apa? Rasa. Rasa itu miliknya siapa? Miliknya sumbernya tadi. Nah, kita ini pemeran. Pemeran jangan mengarang cerita sendiri. Pemeran itu harus melakonkan peran yang kita dapat. Itulah yang disebut pasrah. Pasrah itu menerima apapun yang terjadi seperti apa adanya. Kita boleh menginginkan sesuatu, tapi kita tidak melekati keinginan kita. Kita boleh mengupayakan sesuatu, tapi kita tidak melekati hasil dari upaya kita. Sehingga kita tidak sakit. Kita bertindak seperti apa harusnya. Kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Pikiran ya di alam mental, kesadaran di ranah kesadaran. Jangan kita campur pikiran masuk ke alam mental. Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu menimbulkan
ketidakteraturan. Seseorang selalu ingin mengatur yang menurut dirinya, menurut motif dirinya, harusnya begitu. Tapi itu menimbulkan ketidakteraturan. Anda jangan khawatir, Anda tidak bisa hidup berkecukupan. Anda akan hidup lebih dari cukup. Karena source dari diri Anda itu mengetahui segala sesuatu yang Anda butuhkan. Cuman kita selalu bereaksi. Karena apa? Karena pikiran ini tidak bisa diam. Dia selalu bereaksi. Sedangkan kondisi being ini menerima. Nah, itu adalah fase kedua. Setelah Anda tahu, oh ternyata diri saya tadi bukan yang kesakitan, ternyata saya ini yang dalam keadaan sejahtera. Nah, kemudian kita mengerti, oh ternyata saya punya kelengkapan, saya bisa tetap menjalankan hidup ini dengan kelengkapan saya. Cara bermainnya bagaimana, prosesnya bagaimana, ini menimbulkan kebahagiaan dalam hidup. Tapi manusia tidak pernah berhenti di situ. Dia akan memasuki fase ketiga, di mana dia juga ingin mengetahui apa ini hidup. Hidup ini adalah keseluruhan. Keseluruhan yang kita alami, hidup ini ada rasanya. Hidup ini adalah kesadaran murni. Sumber dari kesadaran murni itu tidak bisa diketahui. Karena tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai nama, tidak mempunyai rupa, tidak mempunyai kualitas. Karena tidak mempunyai semuanya, maka dia bisa menjadi apa saja. Saya kalau sudah jadi Peter, saya tidak bisa jadi Johnny, saya tidak bisa menjadi Joko. Ya bisanya cuma ini. Tapi kalau tidak menjadi apa-apa, dia bisa menjadi apapun. Nah, itu adalah yang kita sebut maha besar. Maha tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak bisa mengetahui keterbatasan. Karena tidak terbatas, tidak ada keterbatasan di situ. Akhirnya dia membatasi dirinya agar dia bisa mengetahui keterbatasan. Caranya membatasi dirinya bagaimana? Dia menjadi bentuk pikiran. Ini adalah materi. Pikiran itu adalah materi. Jadi dia membentuk, menjadikan satu bentuk, yaitu aku. Sebagai bentuk wujud manusia. Dengan keterbatasan manusia tadi, aku bisa mengetahui, kesadaran itu bisa mengetahui dirinya sendiri. Begitu kesadaran mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan menyebut, oh itu aku. Begitu kesadaran mengetahui wujud materi, ini namanya ruang. Ruang yang kita anggap ruangan ini terjadinya karena kesadaran kita menyentuh apa yang disebut kesadaran materi. Apabila kesadaran melihat pikiran, maka persepsi yang ditimbulkan adalah waktu.
Jadi kita bisa mengerti, kesadaran melihat dirinya sendiri, persepsi yang timbul adalah rasa aku. Kesadaran melihat materi atau mengetahui materi, persepsi yang ditimbulkan adalah ruang. Kesadaran mengetahui pikiran, persepsi yang ditimbulkan adalah waktu. Nah, ini semua ada di dalam hidup. Kita tidak tahu sumber hidup. Mulainya yang saya tahu adalah aku. Di belakang itu saya tidak tahu. Tapi setelah aku ada kesadaran. Ada rasa. Setelah itu timbul pikiran. Setelah pikiran timbul perasaan yang berbarengan dengan badan. Jadi ini adalah satu bentuk yang bertransformasi dari yang paling halus, nggak punya apa-apa, menjadi yang paling kasar. Ini bukan hal yang berbeda, tapi hanya transformasi. Pindah dimensi. Di dimensi mental bentuknya pikiran. Di dimensi 3D, ruang dan waktu, bentuknya fisik. Ini semua adalah satu yang tidak berbeda. Hal yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui dirinya sendiri. Bukan tujuan manusia, tapi tujuan dari sumber yang mengadakan tadi. Tanpa sumber ini semua segala sesuatu tidak ada. Nah, ini masuk ke langkah yang ketiga. Setelah orang itu mengetahui bagaimana menjalankan hidupnya, langkah yang ketiga, orang itu akan lebih curious lagi, lebih pengen tahu apa hidupnya. Untuk mengetahui hidupnya, orang itu harus bertemu dengan hidupnya yang membuat kita hidup. Nah, yang kita ketahui, yang kita punya, itu hanya aku. Gak ada yang lain, hanya aku. Kita lihat aku itu apa sebetulnya. Setelah Anda tadi tahu rasanya, oh aku itu tentram, rasanya tentram, damai. Nah, sebetulnya aku itu apa? Lihat lagi, dengan keingintahuan. Ini punyaku, aku cuman ini, yang saya punya itu cuman ini. Aku harus tahu apa itu. Dengan perhatian dan kehadiran dan keingintahuan, kita melihat aku. Dan dalam hal ini, perhatian penuh tadi, pikiran berhenti, sesuatu yang besar akan terjadi. Saya tidak bisa mengucapkan itu dengan kata-kata. Karena setiap orang yang mengalami itu tidak mempunyai pengalaman. Ketika pikiran sudah berhenti, orang tidak akan mempunyai memori tentang apa yang terjadi. Dia hanya mengerti. Tapi tidak ada memori. Dia mengerti tentang sesuatu yang dia tidak ketahui sebetulnya, sebelumnya. Jadi ini hanya bisa dilakukan, menemui diri. Yang kita punya cuman aku, caranya kita melihat aku. Kita betul-betul pengen tahu aku itu apa. Dan yang bisa saya katakan bahwa aku ini adanya di tengah-tengah. Antara realitas sesuatu yang ada, yang sumber tadi, dengan pikiran. Sebagian dia masuk ranah pikiran, doing, bereaksi. Sebagian kita masuk ke ranah kesadaran yang isinya being, tidak mempunyai pribadi,
menerima, tidak bereaksi. Jadi kalau itu ibarat terowongan yang panjang, separuh itu masuk ke wilayah being atau alam kesadaran, separuh lagi masuk di alam mental atau pikiran. Nah, dengan kita melihat itu, kita mengalami sesuatu yang besar. Artinya kita meninggalkan pikiran. Kita masuk ke alam mental. Di situ ceritanya aku habis. Aku sudah masuk semuanya ke kesadaran. Setelah seseorang keakuannya hilang, maka bagaimana hidupnya? Orang akan selalu berpikir bahwa hidup ini akan menjadi tidak karuan kalau tidak ada aku yang mengontrol, kalau tidak ada aku yang mengatur. Jadi, aku harus ada. Itu yang ditakutkan manusia. Padahal setelah aku tidak ada, semuanya ini fine-fine aja. Seperti tubuh, tanpa adanya aku, semua ini jalan. Kalau saya makan, saya tinggal masukin ke mulut saya, semuanya pencernaan, semua ini jalan sendiri. Oksigen saya nggak usah milah-milah dari nafas saya. Darah saya udah, paru-paru saya memilah-milah sendiri. Hormon-hormon saya ini jalan sendiri. Kuku saya ini panjang sendiri. Rambut saya ini panjang sendiri. Di mana semua ini mempunyai fungsi dan yang mempunyai kegunaannya sendiri-sendiri. Itu contoh dari tubuh. Pikiran pun akan berjalan tanpa ada ego. Nah, itu kalau Anda sudah sampai ke ranah ini, ke step ini, kalau step yang sebelumnya Anda menjadi damai hidup Anda, menjadi bahagia, ketika Anda memasuki step berikutnya, setelah Anda bertemu dengan hidup Anda, bukan hanya Anda yang bahagia, tapi sekeliling Anda menjadi bahagia. Anda membawa cahaya, menerangi orang-orang di sekitar Anda. Jadi, itu yang saya bisa ungkapkan untuk saat ini. Apa yang saya katakan, jangan Anda telan begitu saja. Karena apabila Anda ingin bahagia, terlebih Anda ingin membuat semesta ini bahagia, nguri-uri buwono, membuat indah semesta ini, berjalanlah pada jalan spiritual. Semoga Anda bisa mencapai kebahagiaan itu. Sampai ketemu lagi. Apabila ada salah dalam pengucapan dan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera dari saya.